Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, seperti biasa saudara, saya ajak kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Mari kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Marta mengadu kepada Tuhan Yesus tentang saudarinya Maria yang membiarkan dia melayani seorang diri. Sebab Maria yang sedang duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus justru membela Maria. Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Tahukah saudara, Tuhan Yesus senang apabila kita duduk diam di kakinya. Apabila kita mendengarkan perkataannya, saudara. Tuhan Yesus senang, saudaraku, apabila kita datang kepadanya dalam doa-doa kita. Apabila kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan isi hatinya, saudara. Itu sebabnya sering saya katakan, biarlah setiap hari kita memberikan waktu untuk membaca firman-Nya dan merenungkan firman-Nya setiap hari, siang dan malam, saudaraku. Tuhan Yesus berkata tentang Maria yang duduk di kakinya dan mendengarkan perkataannya, "Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Saudaraku, pada tahun 1800-an, saudara, ada seorang yang luar biasa bernama George Muller. Dia merawat dan membesarkan sekitar 10.000 anak yatim piatu di 5 panti asuhan besar yang dimilikinya. Saudara, di tengah kesibukan dan tanggung jawabnya yang besar seperti itu, dia berkata bahwa dia setiap hari selalu memberikan waktu untuk membaca, untuk merenungi, untuk mempelajari firman Tuhan, saudara. George Muller mengatakan, saudara, dia melakukan itu setiap hari sampai dia dipuaskan oleh firman Tuhan. Saudaraku, George Muller juga berkata bahwa jika kita memberikan waktu kita untuk firman-Nya, maka Tuhan yang akan mengurus segala apa yang kita perlu di hidup ini. Haleluya. Malam hari ini, saudara, saya mendorong setiap kita, berikanlah waktu pribadi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman-Nya, untuk merenungi firman-Nya, saudara. Bahkan di tengah kesibukan dan tanggung jawab kita yang besar sekalipun, saya percaya, saudara, setiap kita pasti punya waktu untuk membaca firman-Nya kalau kita mau mengaturnya dengan baik. Percayalah, saudaraku, waktu yang kita berikan untuk mendengarkan perkataannya tidak pernah menjadi sia-sia. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan
dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa di sorga. Firman-Nya, saudara, memberi kehidupan bagi kita. Firman-Nya menyembuhkan. Firman-Nya menuntun, membimbing kita agar kita tetap ada di dalam jalannya, agar kita tetap ada di dalam rancangannya yang penuh damai sejahtera bagi kita. Haleluya. Biarlah setiap kita, saudara, boleh memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudaraku. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang kami alami di hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang waktu-waktu yang telah berlalu Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa adalah baik untuk duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengatur waktu kami dengan baik, supaya kami bisa memberikan waktu untuk kami mempelajari firman-Mu, untuk kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu setiap hari, siang dan malam Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya firman-Mu memberikan kehidupan, firman-Mu memberi kekuatan, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memulihkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup pelihara hidup kami sempurna, mengurus setiap kebutuhan-kebutuhan kami selama kami hidup, menjaga orang-orang yang kami kasihi, menuntun kami di dalam jalan-Mu, membuat kami hidup di dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, bekerjalah dengan ajaib atas setiap hidup kami Tuhan. Biar kami boleh mencapai destiny yang Engkau tetapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, masalah, kesulitan, pergumulan yang berat, keadaan yang mereka tidak mengerti Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menyatakan pertolongan yang daripada Engkau, membuka jalan yang daripada Engkau, membawa mereka mengalami anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Berikan mereka pengurapan yang baru. Berikan mereka hikmat dan pengertian, supaya mereka cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau yang menganugerahkan kekuatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang menghadapi kebutuhan besar hari-hari ini, kami berdoa Tuhan, Engkau melihat setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Mari Bapa, alirkan penyediaan yang dari sorga di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tidak terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Berlimpah-limpah kasih karunia-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, bagi anak-anak-Mu yang menghadapi sakit penyakit kelemahan tubuh, kami tahu Engkau Tuhan yang bisa merasakan apa yang dirasakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu persis apa yang sedang mereka alami. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah setiap tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Perbaharui kesehatan tubuh anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang baik,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, Engkau berkuasa, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami serahkan setiap area dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan kami, keuangan kami, pernikahan kami, hubungan kami dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kami. Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Anugerahkan damai sejahtera atas setiap pernikahan, atas setiap rumah tangga ya Tuhan. Biar kebaikan-kebaikan-Mu Engkau limpahkan. Biar anugerah-Mu yang sempurna tercurah atas setiap pribadi malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan beristirahat tidur Tuhan. Biarlah kami tidur dengan nyenyak, kami tidur dengan aman. Kesehatan kami diperbaharui, kami mendapat kesehatan yang baik daripada Engkau. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan semangat yang baru daripada Engkau Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mendengar doa kami. Engkau Bapa yang setia. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, biarlah setiap hari kita memberikan waktu untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Merenungi firman-Nya, membaca firman-Nya saudara. Menangkap isi hatinya, menangkap apa yang Dia mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percaya waktu yang kita berikan kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah menjadi sia-sia saudaraku. Tubuh kita diberikan kesehatan, hidup kita diberkati, hidup kita dipelihara sempurna, hidup kita ada dalam jaminan Tuhan. Dia baik, Dia setia saudara. Dia Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Saya ucapkan selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.